membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian 28 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia, serta memesankan kepadanya. Katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu, serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham." Demikianlah Ishak melepas Yakub. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban, anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, "Janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan." Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram, maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu, ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat, anak Abraham, adik Nebayot. Maka Yakub berangkat dari Bersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Allah
Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu, nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 10 kepadamu. Demikian. Ya, silakan Bu Salma untuk lanjutkan. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 6. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di langit, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian. Iya, terima kasih untuk para lektor, Ibu Meriam dan Ibu Sarma. Kita akan melakukan ini dengan judul Nasar untuk berkelimpahan di tahun 2024. Silakan Pak Turwal. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari, saudara ya. Saudara lihat tulisan di belakang saya ini dikasih sama Pak Andreas, saudara ya. Saya malah yang begal, saudara ya. Kemarin ngantar anaknya ke Holland itu saya begal. Ini lukisan ini cerita tentang penciptaan. Bagaimana kita dibentuk dari serpihan-serpihan, saudara ya. Tadinya mau kasih buat anak saya tuh saya tak lihat-lihat bagusan ini ya. Ditukeran sama Nyanyi Miracle ya. Saya tukeran aja, saya bilang ya. Nilai ya dari reruntuhan hidup kami juga dibangun dari reruntuhan, saudara ya. Kami sudah hancur-hancuran 2013 itu ya, kami hancur-hancuran sehancur-hancurnya ya. 2013 itu saya ketemu Tuhan Yesus, 2014 pemulihan, sampai 2015 saya mulai melayani Tuhan lagi.
sampai sekarang ini sudah 9 tahun ya saudara ya. Kita dipulihkan dan mulai melayani Tuhan dari reruntuhan. Kita membangun hidup kami dari reruntuhan. Setiap tahun demi tahun progres dari hancur lebur, saudara. Benar-benar burak rantak, ya. Tohu va bohu vekosek alpanetehum. Kejadian 1 ayat 2 itu ya. Ya, sudah gelap gulita, ya, dalam kehampaan, kesia-siaan, ya, dan di dalam semua kegelapan. Ya, dalam kehampaan, kesia-siaan, dan dalam gelap gulita yang amat gelap, amat kelam. Dengan tohu, vabohu, vekosek, alpane, tahum. Ya, saudara ya. Ngeri ya, saudara ya. Nah, itu kami mengalami itu. Nah, setiap tahun kami bernasar, saudara ya, untuk satu progres. Saya bernasar, seperti Yakub itu waktu pergi dari rumah bapaknya, mau dibunuh sama Esau, ngamuk. Ya, sebetulnya Yakub ya, apakah Yakub nakal, saudara, jahat? Enggak. Dia melihat kakaknya menyia-nyiakan semua kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupnya dia. Dia goblok banget ini orang satu ya. Semua kesempatan sia-siakan daripada jatuh ke tangan orang, kan mendingan diambil sama dia, saudara. Nah, ini kadang yang dulu saya kritik dari Muri Wali ya. Dia kan ngamuk-ngamuk kan, apa ngomel-ngomelin Pilih Mantova, tidak etis lah, inilah itulah segala macam. Terus saya masuk ya ke dunia dia, saya bilang, Pak Pendeta, itu kalau tidak diambil sama Philip Mantova, itu orang-orang di Kupang, kalau nggak dibaptis ulang sama Philip Mantova, maka dimualafkan itu sama mualaf center. Jadi lebih baik dia jadi mualaf apa jadi ikut pengikut Philip Mantova? Dan Muri Wali nggak bisa jawab, saudara ya. Itu pertanyaan yang sulit. Kalau hatinya tulus, dan kebetulan Muri Wali ini hatinya tulus. Tapi kalau hatinya kotor, mendingan mereka jadi Islam daripada jadi pengikutnya Philip Mantova. Itu hatinya udah kotor busuk tuh, saudara ya. Kalau aku nggak dapat, kamu nggak boleh dapat. Ya kan? Kalau aku nggak dapat, kamu nggak boleh dapat. Itu kan compong itu, saudara. Orang yang punya pikiran seperti itu, orang compong, saudara ya. Orang yang sudah sakit hidupnya, hatinya. Kalau aku nggak dapat, kamu nggak boleh dapat. Hancur bareng kita. Ya, itu orang-orang seperti itu. Nah, pendeta-pendeta di daerah Manado, jadi di Sulawesi Utara itu ya, daripada kamu jadi mati, mendingan kamu jadi Islam sekalian. Ya, Anda sering dengar itu nggak, saudara? Ngeri itu, saudara, pendeta-pendeta gila seperti itu ya. Saya pernah dengar itu si Deki daripada si Paul mendingan jadi Islam sekalian daripada dia menolak perintah jadi Islam sekalian. Nah, itu juga compong, saudara, goblok itu, saudara. Kamu tahu nggak kalau saya jadi Islam kalian akan pucing 7 keliling, saudara ya? Saya nyari jadi Islam dulu ya. Ya, saudara ya. Semua pertanyaan saya nggak akan ada yang bisa jawab. Ya, kenapa dulu saya banyak punya pertanyaan yang satu pun tidak ada yang bisa jawab selama saya waktu ngupat-ngupit sana sini ya. Ya, namanya orang lagi kepahitan, saudara ya. Makanya setiap pertanyaan orang Islam pasti bisa saya jawab. Karena saya punya pertanyaan yang sama dan saya temukan sendiri jawabannya ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. 1 juta pertanyaan itu terjawab semua, saudara. Tidak ada yang bisa dijawab. Saudara, ketika dari reruntuhan itu dibangun, ya, maka selalu ada pertanyaan, ya, apakah bisa, ya kan? Wah, sudah begini kacau nih, apakah bisa? Tapi daripada Anda bertanya apakah bisa, yang paling benar, Anda beresi dulu karaktermu, saudara. Yang paling benar, Anda belajar dulu ngaku kalau kamu salah. Itu yang paling benar, saudara. Kalau ada kalau kamu malas, ngaku dulu kamu malas. Kalau kamu sombong, ngaku dulu kalau sombong. Kalau kamu masih dekil, ngaku dulu dekil. Masalahnya banyak orang nggak mau dekil, nggak mau ngaku. Kalau dia malas, kalau dia sombong, ya, kalau dia dekil, udah bebal, dekil, masih nyalain orang lain lagi kalau salah. Siapa yang begitu, saudara? Sudah, ini orang sudah bikin salah, saya ketemu ya, saudara ya. Ini orang sudah bikin salah sama saya, duit saya ke bawah banyak, saya kasih tahu dia,
Aduh, iya nih, Pak Paul gimana nih uangnya ke bawah nih. Saya juga nggak tahu salahnya di mana. Saya tahu kamu salahnya di mana ya. Saya ngomong baik-baik. Kamu tuh ya, kemana saya sudah bilang, jangan ini. Wah, tapi kan begini, Bapak. Nah, salah kamu yang kedua. Kamu kalau diomongin selalu ada bilang tapi. Selalu pakai alasan. Ya kalau nggak ada alasannya gimana? Muter, 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 muter. Itu alasan, itu kesalahan kamu yang ketiga. Kamu nanya saya jawab. Kamu bukan yang dengerin jawaban saya, maka kamu mikir, sekarang jawab saya lagi. Mampus aja kamu. Ya nggak, saudara? Ah, saya dulu begitu. Makanya saya tahu. Kemudian saya ajarkan. Istri saya belum bertobat, saudara ya. Waktu itu saya ajarin. Kamu tahu nggak? Kalau saya lagi ngomong, kamu jangan mikirin cara jawab saya. Kamu dengerin saja. Dengerin baik-baik saya maksudnya apa. Ada yang tidak perlu dijawab. Ada yang harus kamu jawab. Penjelasan. Dan ketika kamu jawab, saya akan dengerin kamu. Masalahnya saya dengerin kamu 1 jam, kamu jawab bukan menjawab yang saya tanyakan, tapi kamu muter, nggak karu-karuan. Nah, nggak akan ketemu. Itu suami istri. Di situ, saudara. Laki-laki lebih-lebih. Laki-laki itu paling susah, saudara ya. Ketika istrimu lagi ngomong, kamu kepergok bikin salah misalnya. Kamu mikir, jawabnya gimana ya? Jawabnya gimana ya? Nah, itu salah, saudara. Makanya akhirnya ruwet. Karena istrimu tidak lagi nuduh kamu, saudara. Dia marah. Dia hanya kecewa. Dia hanya sedih. Kenapa kamu selingkuh? Misalnya kan. Tapi kan kamu jawab muter-muter, muter-muter. Tambah dia tambah marah lagi, saudara. Coba kalau kamu lagi selingkuh konangan. Jeder. Istrimu ngomel-ngomel ya. Ngomel masalah AC. Ngomel masalah motor. Ngomel ban bocor. Ngomel apalagi. Waduh, kondom bocor segala macam. Kondomnya gatel. Ini dengerin, saudara. Dia sedang sakit hatinya. Kamu dengerin. Masalah AC. Iya kan, nggak ada, aku kan juga kerja. Dia nggak lagi ngomel AC, nggak lagi cerita AC, saudara ya. Kenapa? Yang dia lagi tanyakan, kamu punya waktu buat duaan sama perempuan itu, tetapi kamu nggak punya waktu buat dandanin AC. Iya nggak? Dia nggak lagi masalah AC, dia dandanin sendiri bisa, tinggal panggil tukang. Ya, kamu yang dandanin. Kenapa kamu malah waktunya buat habis buat jalan-jalan, bonceng-boncengan sama cewek lain? Itu loh, saudara. Bahasanya tuh ya. Dia mau ngomong nggak kesampaian. Hatinya nggak tekan. Nggak nyampe. Marah, nggak tekan, saudara. Jawab AC itu bagaimana? Bukan. Kamu diam. Iya, mah. Aku salah, mah. Pada waktu kemarin. Aku tak usahakan hari ini. Langsung begitu dia lagi ngomel-ngomel, kamu jangan banyak ngomong, kamu udah dari itu, saudara. Sudah dibenerin. Aku cek, barangkali masih bocor, mungkin dandannya masih kurang, mah. Iya, mah. Aku salah, mah, dari kemarin. Enak kan? Daripada kamu cari alasan muter-muter kenapa kamu nggak punya waktu buat itu. Kedua, ya, tadi itu kan, kalau lagi jawab, kamu jangan cari cari cara buat menjawab, tapi kamu dengerin sebenarnya dia maunya apa dan apa yang mau dia ngomong. Bukan masalah AC, bukan masalah kamu nyusun sandalnya berantakan, bukan masalah kamu lupa dandanin ban bocor, bukan, saudara. Dia jengkel kenapa kamu tidak punya waktu buat dia. Misalnya, itu kan salah satunya kan, gara-gara kamu nggak mau dengerin, orang suruh nambal ban, gak ditambal-tambal, kamu malah bagaimana cara, aduh lupa lagi, gimana cara jawabnya ya. Anak-anak kan juga begitu kan sama orang tuanya kan. Kalau lagi salah, kamu lagi cari alasan, ulang langsung cari alasan. Nah, itu karakter yang busuk sebenarnya ya, belum bertobat. Dengarkan, saudara. Kadang-kadang tidak perlu dijawab, langsung kerjain. Puas orang itu, seneng. Ya, ternyata bocor bener-bener belum beres, bocor.
Terus dia senyum pasti. Oh, dari kemarin ya ada. Udah bocornya seneng kan kamu kan sekarang. Puas kan? Puas, puas, puas. Geledekin tuh saya. Nanti lempar pakai botol kecap. Lanjut. Jadi itu ya, jangan cari siapa salah. Ya, yang pertama, jangan cari cara jawab. Yang kedua, jangan cari siapa salah. Kalau kamu bangkrut, ya kamu yang salah. Kalau di rumahmu ada sesuatu, kamu jangan menanyakan orang, pokoknya kamu yang salah. Mengapa kamu yang salah? Kan nggak mungkin salah Tuhan, kan? Ya, tapi kan ini gara-gara istriku. Ya kamu salah, kenapa kamu cari istri macam begitu? Loh, kok cari semacam itu? Kan gara-gara, ya iya, istrimu hanya cerminan dari kamu. Kenapa kamu tidak bisa didik istrimu? Kenapa kamu tidak memberikan yang investasi yang terbaik buat istrimu, sehingga istrimu punya cermin yang baik untukmu, untuk meresponimu. Istri dan anak kan hanya cerminnya kita. Kamu tidak didik, kamu manjain. Manjain itu maksudnya eh, rumah tangga itu harus punya kesepakatan, ya, harus ada covenant, janjian. Kita mau bangun tiap hari nggak boleh lebih dari jam 9 ya, misalnya begitu ya. Kalau di rumah saya nggak banyak aturan, saudara. Aturannya satu, dengerin kalau lagi orang lagi ngomong. Aturannya cuma satu, nggak ada sini kamu tidurnya nggak boleh lebih dari jam 12, nggak ada, saudara. Nggak ada pulang harus dibawa jam 9, nggak ada cerita begitu, nggak ada. Kita nggak ada aturan yang aneh-aneh. Pokoknya kalau ada orang ngomong, kamu dengerin. Aturannya cuma satu. Kalau ada yang ngomong, kamu dengerin, jangan bantah. Dengerin sampai selesai. Jangan berusaha menjawab, tapi dengerin. Karena kadang-kadang tidak perlu dijawab. Ya, hanya perlu dilakukan saja. Jangan dijawab dan banyak ngomong. Prat, 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 but. Kamu sudah tahu, kamu langsung lakukan, buang sampahnya, kamu beresin, kamu sapu, kamu ngepel, kamu ngosek kamar mandi. Selesai, sudah. Tiba-tiba suara itu hilang. Kamu dijawab, jawab-jawaban kan nanti? Jawab-jawaban. Kamar mandinya dikosek nggak? Enggak. Ya kan, sampahnya tetap ada, nggak ada di situ. Lantainya tetap kotor, tetap kotor. Langsung kerjain. Kadang-kadang nggak perlu dijawab. Begitu dikerjain, berhenti sendiri. Kedua, jangan cari siapa salah. Karena yang salah pasti kita, terutama laki-laki. Yang salah pasti laki-lakinya. Saya kadang-kadang kalau marah, bukan marah sama istri saya, marahnya sama diri saya sendiri, tapi keluar. Dulu Anda nggak ngerti. Ya, dulu nggak ngerti waktu masih muda ya. Setelah dia lama-lama, setelah kita sekarang, dia ngerti saya lagi marah sama diri saya sendiri, tapi keluar. Ngomel-ngomel. Padahal sebenarnya saya lagi marah sama diri saya sendiri. Ya kan? Istri-istri kan juga begitu. Semua, kita semua. Kadang-kadang kita tidak marah sama anak. Kita sedang marah dengan diri sendiri. Tapi keluarnya ke anak. Anak dia cari. Dengar ya, kadang-kadang mama itu tidak sedang marah sama kamu. Papa itu kadang-kadang, papa lagi marah sama diri sendiri. Cuman karena kita lagi ngomong, jadinya ngomongnya keluarnya nggak baik. Padahal kita sedang marah dengan diri kita sendiri. Makanya jangan suka nyala-nyalain orang lain. Saya seringkali, kenapa sebodoh itu ya, sehingga saya lupa ini, lupa itu. Suka saya investasi kepada anak saya tentang nasihat yang seperti ini. Kenapa saya lupa mendisiplin ini? Banyak hal. Kita semua penuh dengan kekurangan, saudara. Karena kita bodoh dulu. Apalagi kalau Anda dari keluarga yang berantakan, orang tuanya, mertuamu juga berantakan, orang tuamu juga berantakan. Kita sama-sama nggak punya patron. Ya kan? Kalau orang tua kita baik, mertua kita baik, biasanya lebih baik hidupnya. Rata-rata lebih baik. Ya, makanya menikahlah ya dengan keluarga yang baik supaya pasanganmu punya patron dan kamu belajar dari patronnya itu. Mereka sama-sama belajar. Lalu gimana dong? Makanya kamu punyalah keluarga yang baik supaya anakmu menikah sama keluarga yang baik. Ya, nah, itu ya, nyalahin orang lain. Karena seringkali itu salahnya kita. Lebih sering itu salahnya kita daripada salah orang lain. Makanya kalau sudah konflik, ya jangan saling salah menyalahkan. Kalau ada konflik nggak bisa selesai, oke kita berhenti dulu. Reses dulu, jangan dipaksa. Meledak, reses dulu. Makanya kalau sudah suami istri, stop dulu.
bukan cerai. Stop dulu. Ya, kalau suami istri nggak boleh cerai. Kalau perusahaan boleh berhenti, yayasan boleh berhenti. Tapi suami istri nggak boleh cerai. Ya stop. Jangan dipaksain. Kalau sudah bertengkarnya udah terlalu stop. Bukan cerai ya kalau suami istri ya. Tapi kalau Anda di perusahaan, Anda sudah di pelayanan, stop sudah. Stop. Ya, stop dulu supaya jangan malah nggak jadi berkat. Dan supaya jangan saling menyakiti lontaran omongan yang menyakitkan. Stop dulu supaya tetap baik semuanya. Sebab dengan stop pause ya, pause itu bukan berarti kita benci loh, musuhan loh. Nah, seringkali orang berpikir kalau pause itu benci, musuh. Nah, itu Anda harus rubah tuh dari kepalamu tuh loh. Ya, sikap hati yang harus benar. Satu, jangan berusaha menjawab. Dua, jangan cari kesalahan orang lain. Ya, pokoknya semua salah kita. Berarti yang ketiga, kamu harus metanoia. Ya, kalau kamu mengalami ini, kamu bernazar sama Tuhan. Saya sudah diam, saya nggak mau menjawab, saya nggak mau salahin orang lain, dan saya mau dirubah cara berpikir saya, prinsip-prinsip kehidupan saya yang salah, saya mau dirubah Tuhan. Mungkin hidupmu hari ini hancur, saudara. Buat aku berhasil 2024. Jangan sampai aku minta-minta lagi, jangan sampai aku utang-utang lagi. Kalau 2024 ini Tuhan buat aku berhasil, ya, maka aku bilang sama Tuhan, ya, Lazar itu jangan muluk-muluk, saudara ya. Maka aku akan, ya, semua penghasilanku, ya, 20% aku kasihkan ke Damaris atau ke Hadiah Embun Pagi untuk berbagi dengan sesama. Misalnya begitu. Atau kalau ini aku sukses Tuhan, maka aku akan setiap minggu aku luangkan 1 hari untuk melakukan pekerjaan yang kamu inginkan buat aku Tuhan. Pekerjaan sosial, pekerjaan pelayanan. Gabunglah sama Damar Kasih, lagi butuh orang banyak Damar Kasih itu. Ya, gabung sama Damaris, atau gabung sama Embun Pagi itu, Bu Cinta sama Bu Evelyn. Ya kan, Bapak Pelur juga loh, saudara. Kayak kemarin maketin Bu Evelyn lagi mau vakansi, malah sibuk maketin sepatu buat kalian tuh. Ya, supaya ada gantiannya. Sebenarnya kita kalau mau diniatin, kita banyak sekali yang bisa melakukan, cuma orang kita kurang ya, sehingga kita seringkali burn out, kecapean. Ya, kayak Bu Vivin, Pak Alex itu bolak-balik sakit itu ya, kecapean, saudara ya. Orangnya kurang. Ya, padahal kita sudah ada Pak Apeng bantu, sudah ada mau, tetapi seringkali karena kita semua orang kerja, kita ketemunya online, ya kan? Nah, itu apa lagi ya? Kalau saya ini saya janji apa? Bernazarlah yang simple, ya, yang itu adalah untuk orang lain, bukan Tuhan. Kalau saya berhasil, saya akan bernazar, misalnya apa? Saya akan bernazar, saya akan beli mobil Panther. Ya, salah, itu namanya bukan bernazar, dan kamu itu namanya konsumtif. Harapmu dewe. Kalau ini berhasil, ya, misalnya nih, saya akan hibahkan mobil ini buat Yayasan Damaris atau Damar Kasih Pelayanan, untuk buat, ya kan, misalnya begitu. Nah, itu beda. Kalau ini proyek saya berhasil, ya, misalnya begitu, itu beda lagi, saudara. Tapi jangan buru-buru bernazar. Kamu harus ukur dulu kekuatanmu, saudara. Ya, bernazarlah yang simple, tapi jangan cek remeh. Kalau ini berhasil, ya, maka aku akan beli sandal jepit. Ajar, saudara. Ini sandal lawasku tak berikan sana supaya jangan. Ya, berikan yang terbaik. Ya, berupa materi atau waktumu. Kalau Tuhan, kalau ini Tuhan berkati saya janji setiap hari Minggu saya tidak akan sentuh uang, tidak akan sentuh kerjaan, bisnis. Misalnya begitu, saudara ya. Atau apa yang selama ini? Itu suatu nazar. Satu hari Minggu atau hari Sabtu ini hanya harinya Tuhan, saya belajar Alkitab, dan saya ngomong anak. Saya nggak mau pegang bisnis. Misalnya begitu, saudara ya. Kalau saya dulu ya,
Saya masih melihat Tuhan kalau ini berhasil Tuhan dibuat saya dipulihkan, ya, maka saya tidak akan sentuh bisnis lagi. Dan Tuhan buat saya berhasil, saudara. Dan sungguh-sungguh saya tidak sentuh bisnis sama sekali. Banyak orang nawari saya bisnis lah, pegang ini, pegang itu, ya kan kita punya kesempatan di sini. Saya nggak mau. Ya, saya tolak, beneran saya tolak, ya. Bahkan apa saja, ya, saya pun nggak main saham, nggak. Saya bisa ngerti saham. Saya tolak. Saya ngajari anak saya, tapi saya lepas, saya nggak terlibat di dalam situ. Ya, saya nggak mau. Tetap nggak bisa. Diputar dulu Pak, bisa, nggak bisa. Pokoknya nggak boleh sentuh aja. Saya hanya andalkan Tuhan. Hidup saya hanya dari Injil, dari memberitakan Injil. Sesimpel itu, saudara. Dan Tuhan memberkati. Ya kan? Makanya saya komitmen dengan itu. Saya orang sentuh, Pak, tolong ini Pak, carikan supplier buat ini, supplier buat itu. Saya bukannya nggak tahu, saudara, ya. Tapi saya nggak mau. Itu namanya saya sudah terlibat dalam bisnis. Sekali waktu, saudara, ya, saya langgar. Sekali waktu saya langgar sekali. Ada seorang perusahaannya bangkrut. Dia cari utangan, saudara, ya. Bukan bangkrut, tapi dia lagi seret lah. Pokoknya dia lagi butuh pengembangan, butuh uang sekian. Nah, terus yang satu, saya ketemu lagi. Satu bilang sama saya, aku tolong dong carikan orang yang baik, yang bisa aku investasi. Tak temukan kan? Padahal dua-duanya teman baik semua. Satunya baik. Benar-benar baik. Saya kenal dua-duanya udah lama, tahunan. Oh, Pak. Saya berantakan loh. Nah, sejak itu saya nggak mau lagi. Jadi saudara, mohon maaf, bukan saya nggak mau nolong, ya. Tapi saya sangat hati-hati. Karena saya sudah janji sama Tuhan. Ya, apalagi itu si belakangnya nanti Pak tak kasih komisi apa, kalau ini sukses ya Pak. Saya sampai ngomong, jangan, saya nggak mau. Jangan kasih komisi ya, saya nggak mau. Karena kita sudah ngalami yang begitu-begitu, ya, saudara, ya. Jadi saya bukan sombong. Tapi benar-benar itu udah nasab. Dan hari ini Tuhan buat saya berhasil, tidak kekurangan makan. Saya setiap hari bisa makan babi enak, ya, dan babi ngepet. Saya setiap hari bisa tidur tenang, hangat, ya. Setiap hari saya bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan sukacita. Makanya kalau sudah ribut-ribut, saya stop, saudara. Kalau udah ini aktivitas, kalau udah ribut, kegiatan, saya stop. Jangan stop, jangan ribut. Jadi saudara jangan kaget kalau saya tiba-tiba stop, Anda ribut, tiba-tiba saya stop. Makanya jangan ribut. Kalau udah nggak suka hati, Anda diem dulu. Jangan dipaksa, jangan diteladung. Ya, nanti Anda tidak jadi berkat. Kalau nggak suka, diem. Dan jangan jelek-jelekin yang sudah jalan. Biarin saja, ikhlaskan saja, saudara. Ya, jangan dijelek-jelekin. Jangan dicaci maki. Itu saudara kita, bukan musuh. Mungkin hanya salah paham. Suatu hari mereka akan kembali. Kalau nggak kembali juga nggak apa-apa. Yang penting jangan kamu yang mulai. Saudara, bernasar untuk 2024. Apa masalahmu? Sakitkah? Anda sedang mengalami sakit? Anda sedang mengalami masalah rumah tanggamu? Anda sedang apa, saudara? Masalah keuangan? Studi? Atau kamu lagi bingung? Mau apa? Bernasar. Ya, bernasar. Dan lakukan nasarmu itu untuk 2024 ini. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, Jehovah Rafa, ya, Tuhan memulihkanmu. Amin.